Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ijah Rahmanto Melani dari kelompok 8 dari mata kuliah Metodologi Pendidikan Kualitatif yang bertema Teknik Penelitian Kualitatif. Nah, apa saja sih poin-poin yang akan saya bahas tentang teknik penelitian kualitatif itu sendiri? Disimak videonya ya. Nah, baik, dari teknik penelitian kualitatif, kita akan membahas yang pertama yaitu populasi, dan yang kedua sampel, dan yang ketiga yaitu teknik sampling. Nah, langsung saja kita akan membahas poin yang pertama, yaitu populasi. Di sini sudah dijelaskan, populasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Hal tersebut ada benarnya juga, karena itulah makna kata populasi sesungguhnya. Kemudian pada perkembangan zaman, kata populasi menjadi amat populer dan digunakan di berbagai disiplin ilmu. Jadi, populasi ini adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Kemudian, poin yang kedua yaitu sampel. Sampel di sini dijelaskan, sampel atau dalam bahasa Inggris, sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Jadi, sampel di sini mewakili populasi dari keseluruhan gejala yang diamati. Ukuran dan keragaman sampel menjadi penentu baik atau tidaknya sampel yang diambil. Jadi, sampel adalah sebagian dari populasi, sebagai contoh, yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa populasi dan sampel itu, populasi merupakan seluruh bagian data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup yang kita tentukan sebelumnya. Sementara sampel ini sendiri merupakan sebagian dari populasi tersebut. Nah, di dalam sampel itu sendiri ada alasan penelitian menggunakan sampel. Antara lain adalah dari ukuran populasinya, kemudian masalah biaya, masalah waktu, percobaan yang sifatnya merusak, masalah ketelitian, dan masalah ekonomis. Jadi itu tadi alasan mengapa penelitian menggunakan sampel. Kemudian di dalam sampel memiliki teknik-teknik dalam pengambilan sampel. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama probability atau random sampling, yang kedua yaitu non-probability atau non-random sampling atau sampel tidak acak. Baik, yang pertama yaitu probability atau random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi, baik secara individu maupun kelompok, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Nah, teknik ini tidak pilih-pilih dan didasarkan atas prinsip-prinsip matematis yang telah diuji dalam praktek. Kemudian yang kedua, non-probability atau non-random sampling atau sampel tidak acak. Nah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, jenis sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Untuk populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.
Jadi di sini perbedaannya yaitu kalau random sampling, semua individu dalam populasi baik secara individu maupun kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kalau random sampling ini, tidak semua unsur atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Baik, poin ketiga atau poin yang terakhir, kita membahas tentang teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, ada juga random sampling. Random sampling adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi itu sendiri. Nah, cukup sekian pemaparan tentang teknik-teknik penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.